Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Agus Itmamudin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Apa yang akan kita coba di aplikasi ini? Iya betul, kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN dan terang VLAN. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja kita tambahkan perangkat yang kita butuhkan. Pertama-tama kita tambahkan switch. Di bagian pojok kiri bawah, kita klik menu switch. Nah, di sini terdapat beberapa jenis switch. Kita gunakan yang PTMT. Oke. Kemudian di setiap switch memiliki 3 buah PC. Kita tambahkan saja. Oke. Nah, sebelum kita hubungkan menggunakan kabel dari switch ke PC, kemudian switch ke switch, kita tambahkan terlebih dahulu portnya. Caranya dengan klik switchnya. Nah, di sini masih kosong, belum terdapat port. Kemudian kita matikan terlebih dahulu switchnya. Kita tambahkan flash Ethernet pada lubang yang kosong ini. Tambahkan sesuai kebutuhan saja. Oke, jika sudah, kita aktifkan kembali. Begitupun juga switch yang kedua dan ketiga kita tambahkan. Oke, jika sudah, langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel straight untuk menghubungkan antara PC dan switch. Oke, jika sudah, langsung saja kita hubungkan antara switch ke switchnya menggunakan kabel crossover. Setelah terhubung semua, saya ingin menambahkan sebuah server. Nantinya ini digunakan untuk DHCP server. Jadi nanti setiap PC ini akan disetting DHCP untuk mendapatkan alamat IP-nya, supaya alamat IP itu terbagi secara otomatis tanpa kita mengkonfigurasi manual satu persatu PC-nya. Kita hubungkan juga di switch 1 ke servernya. Oke, sebentar kita rapikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan alurnya, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu supaya setiap PC mendapatkan IP-nya masing-masing. Kita klik server, kemudian kita klik tab config, kita masuk ke flash Ethernet 0 ini. Kemudian kita klik static, kita tambahkan IP-nya. Semisal saya menggunakan IP 192.168.29.1. Oke,
Kemudian pada tab service kita masuk menu DHCP, kita on kan terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi DHCP. Pada start IP address ini kalian mau start mulai dari IP berapa nantinya di PC yang pertama. Saya ingin menggunakan IP 2. Kemudian maksimum ini berhubung di sini cuma ada 9 PC, saya akan menggunakan maksimumnya 16. Oke, kita add saja, kita save. Jika sudah, kita close, kita masuk di PC pertama, kita klik fast ethernet yang 0, kemudian kita klik DHCP. Maka akan mendapatkan IP 192.168.29.2. begitu seterusnya ke PC-PC berikutnya. Oke teman-teman, jika sudah semua PC sudah mendapatkan alamat IP, langsung saja kita bisa cek. Apakah bisa di ping? Bisa, walaupun berbeda switch masih bisa kita ping. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kan sudah ada 3 switch. 3 switch. Switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, di setiap switch terdapat beberapa PC. Nah, di switch 1 ini kita ambil contoh saja di ruangan 1. Di ruangan pertama ini memiliki 3 PC. Saya mau di 3 PC ini memiliki VLAN yang berbeda. Contohnya di PC pertama menggunakan VLAN 100, terus di PC kedua menggunakan VLAN 200, di PC ketiga menggunakan VLAN 300. Begitu seterusnya di ruangan yang berbeda. Di switch yang kedua, di ruangan kedua ini juga seperti itu. PC pertama menggunakan VLAN 100, PC kedua VLAN 200, VLAN 300 di PC yang ketiga. Di switch yang ketiga juga seperti itu. VLAN 100, 200, 300. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita akan mengkonfigurasi VLAN. Kemudian ditambahkan dengan konfigurasi terang VLAN, di mana nanti di PC yang menggunakan VLAN 100 ini tidak akan bisa terhubung dengan VLAN yang berbeda walaupun dalam satu switch yang sama. Nanti contohnya VLAN 100 ini di PC yang pertama tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC yang kedua dengan VLAN 200. Namun bisa di switch yang pertama ini PC dengan VLAN 100 bisa berkomunikasi dengan switch kedua dengan VLAN yang sama, yaitu VLAN 100. Begitupun juga di VLAN 100 di switch yang ketiga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk ke tab switch, kemudian kita klik jelly, kemudian kita klik N, ketikkan N, kemudian const. Nah, kita tambahkan VLAN yang kita inginkan, contoh VLAN 100, kemudian name user 1 seperti itu, kemudian kita klik X,
kita tambahkan sampai VLAN 300. Sel 3 seperti itu, kemudian kita ketikkan X. Lalu kita menginginkan setiap PC dibagikan sesuai VLAN-nya. Caranya kita klik interface fast Ethernet, pada port berapa kita akan menambahkan VLAN 100. Contohnya di sini pada fast Ethernet 2/1. Kemudian kita klik enter, klikkan switch port mode akses, enter, kita klikkan switch port akses VLAN 100. Oke, kita klik enter, kita X, kemudian pada interface fast Ethernet yang ketiga kita klikkan 200. Oke, jika sudah X, kemudian di fase Ethernet keempat satu. Oke, di port yang keempat. Nah, buat kesalahan. Oke, klikkan saja seperti tadi. VLAN 300. Nah, jika sudah kita konfigurasi, kita X terlebih dahulu, kemudian kita config pada switch di ruangan yang kedua sama. Oke, jika sudah, mari kita tes terlebih dahulu apakah sudah bisa. Progress. Oke, benar ya, di VLAN yang berbeda mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Apakah bisa berkomunikasi di VLAN yang berbeda, di switch yang berbeda juga? Ternyata masih belum bisa. Bagaimana cara menghubungkan VLAN yang sama di switch yang berbeda? Maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya trunk VLAN. Oke, kita akan menggunakan trunk VLAN ya teman-teman. Oke, kita masuk saja pada VLAN yang pertama. Kita konfigurasi port yang akan kita gunakan untuk trunk VLAN. Di sini terdapat port di fase Ethernet 1/1. Fase Ethernet 1/1. Oke, switch port mode trunk. Oke, jika sudah, kita akan switch port trunk allow buat VLAN. Nah, 100, 200, 300. Jika sudah,
kita bisa X saja. Oke. Kemudian di sini ada dua port yang terhubung, yaitu port 0/1 dan port 1/1. Jadi kita akan konfigurasi dua-duanya. Sudah, kita konfigurasi di switch yang ketiga juga. Oke teman-teman, setelah melakukan konfigurasi di switch di ruangan 1, di ruangan 2, di ruangan ketiga, apakah sudah bisa terhubung antara VLAN yang sama di ruangan yang berbeda? Coba kita ping terlebih dahulu. Di switch 1 dan switch 2 sudah berhasil. Kita coba switch 1 dengan switch 3 juga sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil. Juga sudah berhasil. Di VLAN yang sama, di switch yang berbeda sudah bisa saling berkomunikasi. Namun jika VLAN-nya berbeda, maka tidak akan bisa berkomunikasi. Oke teman-teman, mungkin tutorial pada kesempatan kali ini bisa kita nyatakan berhasil. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.